Nah, apapun yang terjadi sama kita itu adalah pesan supaya kita bertumbuh kembali ke track kita, yaitu grow and Grow and contribute, contribute bertumbuh tadi. dan bermanfaat buat orang banyak. Mm-mm. Nah, makanya ada 2 proses yang dulu sering dibahas sama beliau tentang namanya Kenzo dan Satori. Kenzo itu kita bertumbuh karena sebuah kejadian yang sangat buruk. Kita belajar dari kejadian yang menyakitkan Yes, itu makanya kita dulu menikah, terus di pernikahan kita berantakan, kita sakit hati, terus habis itu kita belajar gimana caranya menjadi kita pribadi yang menjadi lebih dewasa di pernikahan di misal. pernikahan berikutnya dan gimana caranya cari pasangan yang baik. Ya, Makanya saya bilang, pernikahanmu gagal, did you grow? pertanyaannya adalah apakah Anda bertumbuh? Kalau Anda bertumbuh berarti oke kan. Jadi kegagalan itu cuman Tuhan gampar sampean, plak supaya sampean kembali ke track. Digamparnya itu namanya Kenzo. Ya. Tapi goalsnya bukan gampar sampean, goalsnya adalah supaya sampean kembali ke trackmu dan sampean bertumbuh. Goalsnya itu. Jadi Mm-mm. ketika kita meyakini bahwasanya Tuhan itu maha baik, apapun yang terjadi sama kita baik atau buruk, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah, makanya orang-orang di level 3 ini toolsnya beda sama orang yang di level 2. Oke. Di level 2 tadi kita biasanya ngomong vision board, loa gitu ya. Nah, di level 3 itu biasanya dia meditasi, intuisi gitu, I Mas. see. Doa gitu. Itu di level 3. Makanya Mas Riko tuh yang banyak kita bahas tuh Mas Riko sering kali ngomongnya di level 3 atau level 4 kan gitu. Mm-mm. Ya di level 3 tuh kita mulai melihat ke dalam diri kita. Kita mulai recording diri kita, menemukan ya tadi bahwasanya di level, kalau makanya kan kita nggak bisa ketika orang konsultasi orangnya level 1 dijawab pakai level 3. Mm-mm. Kecuali orangnya memang sudah tahu level itu ada. Kayak misalnya ketika Mas Fadi sedih itu ditanya. Yang sedih siapa gitu kan. Itu tuh bukan salah pertanyaannya, tapi ketika Mas Fadli sudah ngerti bahwasanya Mas Fadli itu bukan Mas Fadli, gitu. Maksudnya Mas Fadli itu bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan perasaanmu, gitu ya, dan bukan tubuhmu, ya bisa masuk. Tapi kan untuk orang mulai belajar masuk ke sana kan dia butuh proses naik tangga tadi sampai ke level 3. Nah, di level 3 ini dia kita mulai bisa mendengarkan intuisi. Kita mulai dapat inspirasi. Dapat wangsit kalau kata sampean. Dapat wangsit ya. Ya, dapat wangsit, dapat wahyu, dapat ide-ide dari alam semesta. Itu tuh biasanya di level 3. Jadi kita mulai mulai impiannya itu udah mulai fokus kepada higher calling, apa nyebutnya higher calling. Ya, Lebih higher self ya. ya, jadi kita tuh mulai fokus sama mendengarkan apa sih sebenarnya yang impian yang lebih tinggi, yang lebih banyak bawa manfaat buat orang lain. Jadi kita mulai align sama universe, Mas. Mulai. Makanya kemarin kita bahas di beberapa video sebelumnya. Oh, itu nggak direkam ya, itu live IG ya. Bisa jadi. Ya, live IG yang semalam itu yang kita bahas. Kita ngerekam ternyata kemarin 7 ya, video. yang dibahas itu bahwa ya barang siapa mengenal dirinya dia mengenal Tuhannya, itu yang kata Mas Ari Agung Wahono dari Lompatan Hidup ya. Makanya perjalanan itu adalah perjalanan ke dalam diri. Ini orang-orang di level 3 yang mulai melakukan perjalanan ke dalam diri. Mulai menemukan diri sejati kita, dia mulai mengikis siapa yang bukan saya gitu. Yes. Jadi mulai menemukan aslinya Mas Fadli. Jadi dia mulai tidak impian-impiannya bukan impian-impian tularan kalau kata Mas Ari Agung Wahono gitu. Nah, itu di level 3. Oke. Nah, di level 3 ini kita mulai fokus kayak yang kemarin aku bahas, di level 3 ini kita mulai sadar bahwasanya soul kita ini goals-nya di muka bumi ini adalah untuk growth and contribute. Kayaknya nih kita rekam videonya, kita bahas bahwasanya ya pada akhirnya semuanya itu goals-nya adalah untuk bikin kita jadi lebih baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang did you grow kemarin itu. Identitas tentang bahwasanya identitas tentang bahwasanya Tuhan itu maha baik. The universe is good all the time. Ya, universe selalu get our back gitu ya. Apa istilah Sri Kumaro the benevolent universe ya, maksudnya Tuhan itu maha baik, bahwasanya apapun yang terjadi itu semuanya untuk kebaikan kita. Goals-nya adalah supaya kita bertumbuh. Jadi kalau kita mulai sadar, kalau di level 3 ini, kalau kata teman-teman yang mulai ngobrol kayak Pak Ari Agung Wahono kemarin cerita bahwasanya ketika sampean menyakiti aku, sampean itu sebenarnya hanya pembawa pesan. Bahwasanya ada yang belum beres sama diriku. Sehingga aku perlu benerin apa yang sebenarnya aku perlu upgrade atau aku perlu hilangkan. Sehingga kenapa kok aku tersinggung sama sampean? Jadi sampean kan cuma pembawa pesan.
pembawa pesan dari Tuhan, atau kita bisa ngomong pembawa pesan dari alam semesta misalnya. apapun yang teman-teman pahami bahasanya. Ya walaupun menurutku Tuhan dan alam semesta itu tidak necessary sama, Mas ya. Tidak necessary sama, tapi kita hanya menggunakan kata-kata yang banyak dipakai orang lain aja biar nggak jadi pembahasan. Nanti kita pasain waktu lah ya. Kan kita nanti orang akan debat. Nah, Tuhan dan alam semesta kan beda. Yes gitu ya. Tapi intinya maksudnya itu adalah membawa pesan bahwasanya ada yang kita perlu perbaiki. Sedangkan banyak orang kan kill the messenger, Mas, tanpa membuka isi pesannya. Nah, apapun yang terjadi sama kita itu adalah pesan supaya kita bertumbuh kembali ke track kita, yaitu grow and contribute bertumbuh dan bermanfaat buat orang banyak. Nah, makanya ada 2 proses yang dulu sering dibahas sama beliau tentang namanya Kenzo dan Satori. Kenzo itu kita bertumbuh karena sebuah kejadian yang sangat buruk. Kita belajar dari kejadian yang menyakitkan itu. Makanya kita dulu menikah, terus di pernikahan kita berantakan, kita sakit hati, terus habis itu kita belajar gimana caranya kita menjadi yang lebih dewasa di pernikahan, misalnya. Di pernikahan berikutnya, gimana saya cari pasangan yang baik. Ya. Makanya saya bilang, pernikahanmu gagal, did you grow? Pertanyaannya adalah apakah Anda bertumbuh? Kalau Anda bertumbuh berarti oke kan. Jadi kegagalan itu cuman Tuhan gampar sampean, plak supaya sampean kembali ke track. Digamparnya itu namanya Kenzo. Tapi goalsnya bukan gampar sampean, goalsnya adalah supaya sampean kembali ke trackmu dan sampean bertumbuh. Goalsnya itu. Jadi ketika kita meyakini bahwasanya Tuhan itu maha baik, apapun yang terjadi sama kita baik atau buruk, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Gitu, kebayang. Jadi makanya kalau Pak Fa itu sering bilang di balik bersamaan dengan satu keburukan ada 2 kebaikan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi sebenarnya Tuhan itu maha baik. Kalaupun dikasih sesuatu yang jelek itu pasti tujuannya baik dan tetap ada kebaikan yang disertakan dengan kejadian itu. Lebih banyak. Yang menyertai dengan kejadian itu. Nah, itu identitas yang kita perlu miliki. Artinya semua orang, at least kalau teman-teman hanya boleh ngambil satu identitas, menurutku identitas yang kita perlu punya adalah prasangka baik terhadap Tuhan. Maksudnya Tuhan ini maha baik, apapun yang terjadi, mau kejadiannya enak, nggak enak, tapi kita tahu persis. Tuhan pengen kita jadi lebih baik dari atau karena kejadian ini. Nah, itu aku ngambil dari Pak Tung. Tentang ilmu memberi arti itu dapat dari Pak Tung. Jadi bahwasanya ketika kejadiannya baik kan enak kita mensyukurinya. Kalau kejadian buruk gimana? Ya cari apa yang bisa disyukurin. Tapi kalau nggak ada yang bisa disyukurin ya ucapkan tadi. Saya tahu kejadiannya nggak enak, tapi saya tahu Tuhan menginginkan saya jadi lebih baik dari atau karena kejadian ini. Gitu. Jadi kalaupun kita kena musibah, kita kena tadi. Kalau kita kan soalnya mindsetnya udah bukan korban ini, Mas. Kalau di level 1 ini kan Tuhan jahat sama kita kan gitu. Karena kita korban. Life happen to me. Gitu. Nah, kalau di level 3 ini kita udah nggak korban. Kita tahu kalaupun ini niatnya pasti baik, tujuannya pasti baik, dan hasil akhirnya pasti baik. Nah, itu kita udah nggak gampang stres. Nah, cuman kalau bisa Kenzo-nya jangan terlalu banyak, Mas. Jangan terlalu sering digampar, Mas. Belajarnya digampar terus. Betul, masa untuk berubah harus digampar. Makanya kita perlu juga namanya grow from inspiration. Jadi ada grow from tragedy, grow dari musibah namanya Kenzo, ada grow dari inspiration, dari belajar. Teman-teman mungkin belajar nonton YouTube-nya Kedamaian, teman-teman meditasi, teman-teman mengenal diri sendiri sehingga teman-teman bertumbuh dari inspirasi. Satori tadi. Namanya Satori. Nah, kalau kita pengen lebih enak lagi ya kita sebisa mungkin Kenzo momennya didikitin. Walaupun kita sepakatnya dulu Kenzo momen ini hal baik ya, bukan nggak enak juga. Karena itu adalah tempat yang sangat-sangat powerful untuk bertumbuh. Betul. Tapi kita boleh memilih untuk lebih banyak Satorinya. Kita belajar dari growing. Nah, makanya kita perlu mengikis apa tadi yang bukan kita tadi. Makanya banyak orang tuh sering fokusnya gimana caranya saya menjadi orang lain, Mas. Padahal sebenarnya enggak. Kita hanya perlu menjadi kita.
Makanya Yang justru malah kita-kitanya kita malah. betul. Makanya kalau di apa ya? Di buku aku lupa bukunya kayaknya Power versus Force itu. Di Power versus Force itu diukur Mas, ada frekuensinya. Ada perasaan yang frekuensinya paling rendah sama frekuensinya paling tinggi. Dua yang paling rendah itu adalah shame and guilt. Malu dan rasa bersalah. Itu yang frekuensinya paling rendah. Artinya itulah kenapa banyak orang bunuh diri karena karena merasa malu, karena merasa bersalah. Shame and guilt frekuensinya paling rendah. Nah, di frekuensi tertinggi itu love sama enlightenment, Mas. Pencerahan. Love dan enlightenment. Love kita tahu. Banyak orang berpikir banyak. love adalah the most powerful thing in the world. Padahal masih ada yang lebih powerful. Yes, love itu powerful, nomor 2. Tapi nomor satunya enlightenment. Enlightenment itu apa? Nggak ada yang tahu. Nah, aku dengar dari Gary Brecka. Gary Brecka itu yang kemarin kita juga bahas yang ada 10X itu. Ada satu percobaan orang dimasukin ke dalam chamber gitu untuk diukur frekuensinya muncul-muncul gitu. Nah, sampai akhirnya muncul satu frekuensi tertinggi. Satu frekuensi tertinggi itu adalah authenticity yang kemarin kita bahas. Menjadi your true self, menjadi diri Anda yang sebenarnya. Nah, artinya ketika kita menuju ke diri kita yang sejati, kita akan menemukan enlightenment tadi, Mas, yang frekuensinya tertinggi tadi. Makanya ketika kita penuh cinta dan jadi diri kita sebenarnya, yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, kita nggak sengaja bener, Mas. Kita akan ketemu synchronicity, langkahnya nggak sengaja bener, ngambilnya nggak sengaja bener, dan seterusnya. Iya. Karena itu aslinya synchronicity ya. Betul. Kita mandangnya, loh kok kayak dianterin Tuhan, loh kok bener gitu-gitu. Nggak sengaja. Nah, itu di level 3. Jadi kita mulai mendengarkan bisikan-bisikan dari alam semesta dan kita act on it, Mas. Makanya kita cerita, kok kayaknya aku pengen melakukan ini, kita berangkat. Kita melakukan, kita berangkat, dan seterusnya. Nah, itu level 3. Oke. Nah, level 3 ini 4% orang, Mas. Ini udah jos, Mak. Udah jos kan dos. 75 tadi 20, sekarang 4% doang ada di level 3. Artinya 1% doang yang di level 4. Ada yang di level 4. Nah, level 4 ini udah di level yang kita menganggap kita dan dunia, kita dan alam semesta itu satu, Mas. Nah, itu yang Mas Riko sering bahas itu 3 dan 4, Mas. Jadi level 4 ini menganggap ya saya ya sampean ya aku gitu. Makanya aku bahas tuh di video sekarang udah tayang sebetulnya di Kedamaian ID sama Mas Teguh tuh tentang konsep oneness itu. Ketika seseorang itu terlalu posesif sama pasangannya, apakah itu beneran cinta? Betul. Nah, aku bilang gitu. Ketika memang cinta itu beneran dia, ya nggak akan perlu ada rasa ingin memiliki atau tersakiti gitu, karena dia ya kita ya dia gitu. Yes, jadi di level 4 ini hidup udah bukan tentang kita. Jadi dia bukan hanya fight for themselves, dia juga akan fight buat orang lain, karena orang lain ya dia. Jadi semuanya satu. Makanya aku sering dengar kata-kata ini dari Mas Riko, yang aku sering dengar bahwasanya semuanya adalah energi. Saya adalah energi, sampean adalah energi, uang adalah energi, hubungannya energi, dunianya energi. Jadi semuanya energi dan semuanya satu energi. Jadi semuanya satu kesatuan. Makanya kalau semuanya satu. Kalau sampean tiba-tiba, kalau aku tersinggung sama Mas Fadli, berarti kemungkinan aku ada samskara. Dan sampean juga ada samskara gitu kalau kata Mas Riko. Karena sampean kenapa nyerangnya aku, kenapa nggak pilih aja gitu atau yang lain. Nah, itu kita udah ngomongin unity. Nah, setelah kita di level 3, setelah murni, kita akan mulai di level 4 ya, kita udah mulai orang-orang yang di level 4, sekali top 1% orang ya, aku kadang-kadang mungkin sedikit banget waktuku di level 4, most likely aku beroperasi di level 3. Tapi kan naikkan stage, Mas. Sampai nggak akan di level 4 selalu umur hidup gitu. Tapi ketika kita level 3 ada ya, kita pengen menuju ke level 4. Jadi misalnya aku di link bisnis sama sampean gitu kan, aku bisa beroperasi di level 3, tapi ketika kita mulai di link bisnis, kita mulai kita level 4. Gimana caranya supaya Mas Fadli juga benefit? Gimana caranya supaya banyak orang juga benefit? Nah, itu tuh udah mulai berpikir di level 4. Nah, ketika di level 4 ini kita mulai punya sense of connected yang tinggi. Kita akan merasa terhubung. Nah, aku dulu ingat ya, aku pernah cerita, aku dulu sabodoting dengan apapun yang terjadi. Aku suka nyiksa binatang, aku suka nyuntik cicak dan segala macam. Itu dulu di level 1. Aku nggak merasa masalahmu bukan masalahku kan gitu. Tidak merasa terhubung. Nah, begitu masuk level 4 kita mulai merasa terhubung. Nah, kita udah mulai menggunakan intuisi di level yang lebih tinggi lagi. Nah, terus niat kita itu udah mulai di drive sama inspirasi. Dan biasanya orang-orang di level ini orang-orang yang sangat beruntung, Mas. Luck-nya sangat tinggi.
Kenapa lucknya sangat tinggi? Karena impianmu adalah impiannya universe. Iya, Gitu. Kita Bahasa yang mudah dipahami ya. selaras dengan Selaras cara dengan universe. kenapa Anda diciptakan oleh Tuhan. Ya. Yes. Nah, itu Ramah di level. Yes. Nah, ini apakah ini ya dengan kita belajar ini ya kita jadi tahu bahwasannya ada level-level di sana dan itu mungkin dikejar, dan kita perlu cek kita di level berapa, dan kita ya dan at level least ini tadi keadaan pikiran ya, bukan state, sesuatu yang dicapai bukan dan berada di sana terus-menerus nggak turun betul, lagi gitu. Bukan Mas Fadli setiap hari di level 4 atau level 3 gitu. Jadi tetap bisa berubah ya, dan ketika kita tahu ini teman-teman jadi paham kalau misalnya sesuatu yang mungkin teman-teman tidak mengerti, oh mungkin sedang beroperasi di level yang salah. Nah, misalnya. Betul, dan juga ya tadi kalau kita masih di level 1 kita masih merasa korban segala macam ya kita belajar masuk ke level 2 ya, belajarnya ya mulai baca-baca buku tentang berpikir positif, tentang punya goals, bikin vision board dan segala macam. Mulai naik ke level 2, creative visualization itu di level 2, Mas. Latihan-latihan yang ada di level 2 tuh tentang afirmasi, mungkin creative visualization itu masuk ke level 2. Tapi itu kita udah mulai dulu kan kita ngalamin lah itu fase-fase itu. Kita ngalamin fase-fase di mana kita. Aku juga ngalamin fase di mana aku merasa jadi korban kehidupan kan betul, gitu. Betul. Ngalamin juga gitu, bikin dream book. Masuk naik ke sampai mulai berpikir positif, mulai oh ternyata aku boleh memutuskan kok apa yang aku mau dengan hidupku. Aku boleh memutuskan apa yang bukan apa yang dunia kasih itu jatahmu dan udah fix. Enggak, ternyata aku boleh memilih kok. Aku boleh memilih menciptakan duniaku sendiri yang aku suka kan gitu kan. Sedangkan orang di level 1 kan komplain dengan dunianya dia dan dia nggak suka kan gitu. Nah, begitu naik ke level berikutnya sampean mulai sadar bahwasanya ya ini bukan ada sesuatu, bukan hanya tentang outer world tapi tentang inner world. Ada dunia di dalam diri kita yang kita perlu pahami, kita perlu selami, kita perlu menuju ke diri kita yang sebenarnya perjalanan menuju ke dalam diri gitu. Makanya mulai meditasi, itu di level 3. Dan ya ada teknik yang menuju level 4 which is menurutku aku belum layak untuk ngajarin teknik naik ke level 4 karena aku bisa jadi ada di sana, bisa jadi tidak, bisa jadi belum. At least teman-teman ngerti bahwa di dalam pengembangan diri itu ada beberapa level yang kita bisa seharusnya memilih dengan sadar gitu ya. Betul. Dan berusaha bahkan berada di berusaha naik kelas secepat mungkin. Ya. Berusaha naik kelas, berusaha untuk beroperasi di level yang lebih tinggi terus gitu. Kalau kita tahu kan jadi kita aware kan gitu, Mas. Kalau kita nggak tahu kan kita nggak aware. Kita nggak tahu kalau ada opsi itu kan, kayak kita nggak tahu kalau bahwa fasenya emosi pun juga ilusi tadi. Kata Mas Riko semuanya ilusi, pikiran ilusi kan gitu. Emosi ilusi kan gitu. Gak ada apa-apanya, semuanya ya di sini. Semuanya ya ilusi kan gitu. Ya, tapi kan ya, ketika kita lagi di level 1 terus dia ngomongin apa-apa ilusi terus gak ngapa-ngapain, nah dia bingung juga kan gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan ini bisa bisa menyadarkan atau at least memberikan sedikit gambaran buat kita supaya kita tahu kita perlu ngapain gitu. Yes. Ini wow, ini sesuatu yang aku dari tadi nyontek malah jadi nggak lancar ya. Jadi tapi nggak apa-apa, daripada salah mendingan aku nyontek ya, Mas. Ya, karena kita juga masih belajar. Betul, kita aku juga masih bukan orang menyempurnakan diri. Kita bukan juga orang yang sakti. Aku merasa tadi aku belajar ini dan menurutku ini kayaknya wah, ini sesuatu penting, yang karena kan perlu kita share ke banyak apa orang. Yang kita share di sini kan memang kita juga pengen semua di antara teman-teman yang ikutan di Kedamaian ID ataupun dimanapun teman-teman berada ya, teman-teman ada di circle kita di mana kalau kita rasa ini baik, ini kita pasti akan share sama teman-teman. Dan memang kan makanya kadang-kadang ada satu video ada yang bilang wagyu, ada yang bilang daging banget, ada yang bilang. Tapi ada yang bilang di sebelah mana dagingnya bisa jadi. Ada yang bilang bulat nggak jelas kan misalnya gitu. Betul. Kan. Nah karena ya memang beda level tadi. Betul. Dan itu juga buat ingatan buat teman-teman di Kedamaian, buat timnya Mas Fadli bahwasanya nggak semua orang berada di level itu. Artinya kita juga kalau kita pengen bantu orang lain, kita perlu tahu dia ada di level mana sehingga kita bisa tahu bagaimana cara terbaik kita bantu dia. Gitu. Betul. At least itu buat tim Kedamaian, kalaupun bukan buat teman-teman yang nonton video ini kan.
Oke, Mas Angga, thank you so Oke, much itu dia, untuk Mas. knowledge-nya. Kita akan sharing lebih banyak lagi nanti ya sama Mas Dwi Nanggara, teman-teman. Kita cukupin dulu, teman-teman, untuk video yang sudah cukup panjang ini. Kalau teman-teman tonton sampai akhir, berarti Anda mungkin ada di level yang lebih tinggi ya. Amin. Bisa jadi ya. So, thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. Anda bisa like videonya atau share video ini juga ke banyak orang yang mungkin akan mendapatkan manfaat karena Anda sharing video-video seperti ini dari Kedamaian ID. Oke? Itu aja dari saya, teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.